Mari berkebun sobat. Kali ini, yuk kita bahas bagaimana cara membuat buah jeruk di rumah kita berbuah lebat dan tidak habis-habis, jadi berbuah sepanjang tahun bersama Akang Kebun tentunya. Ini adalah jeruk di CM Agro sobat. Jenisnya adalah jeruk cokun. Siapa nih sobat yang punya pohon jeruk di rumah, entah di tanah atau di tabung lampot? Coba tulis di kolom komentar. Jenis jeruknya apa dan berapa pohon? Kalau di CM Agro, jeruk yang untuk buahnya satu ini ya sobat. Lainnya ada jeruk nipis dan lemon. Masih kecil di kebun. Jeruk cokun ini ada di halaman rumah kami. Digunakan sebagai peneduh, memperindang dan tentu saja dipanen buahnya. Herbal alami, langsung dari depan rumah. Buah di pohon ini sudah dalam 2 fase sobat. Yang besar-besar ini sudah hampir matang. Satunya lagi masih kecil. Dan sekarang ingin dibuahkan lagi. Nih, kelihatan kan sobat? Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil imut, dan semoga segera berbunga lagi setelah ini. Amin. Untuk perawatan jeruk atau pohon buah lainnya agar berbuah lebat dan terus-menerus hanya 3 poin saja ya sobat. Ini menurut keyakinan dan hasil uji coba Akang Kebun ya. Pertama adalah pemenuhan nutrisi berupa penyiraman dan pemupukan. Kedua, pengendalian hama baik di daun, batang, dan akar. Ketiga adalah pemangkasan, baik itu ranting, batang, juga buah, supaya maksimal hasilnya. Mari kita bahas satu-satu sambil praktik ya sobat. Untuk pemenuhan nutrisi, Akang Kebun biasanya lakukan penyiraman 1 minggu sekali jika musim kemarau dengan tingkat kekenyangan tinggi. Sementara untuk musim penghujan seperti sekarang, tentu tidak perlu disirami ya sobat. Nah, untuk pupuk sendiri, Akang Kebun sering menggunakan berbagai jenis pupuk. Kalau untuk pembuahan biasanya pakai ini ya sobat, pupuk campuran antara kalsium dan asam humat organik. Kalsium atau kalium sendiri berperan penting dalam mencegah kerontokan buah dan bunga, serta meningkatkan daya tahan buah. Sementara asam humat organik berperan untuk memperbaiki struktur tanah dan membantu penyerapan nutrisi oleh akar agar buah lebih besar dan lebat. Untuk cara pemupukan sendiri, biasanya Akang Kebun lubangi di sekitar akar tanaman, lalu pupuk dimasukkan ke dalamnya dalam jumlah disesuaikan dengan ukuran tanaman. Kalau pohon jeruk ini, Akang Kebun beri sekitar 10 sendok makan ya, disebar ke titik sekitar batang pohon jeruk. Bismillah, semoga buahnya besar-besar, manis, dan segera berbunga, serta berbuah lagi. Amin. Tahap kedua adalah mengontrol hama ya sobat. Biasanya pohon jeruk punya beberapa hama sobat, seperti ulat peliang daun Phyllonistis cetrala. Menyerang daun muda dengan membuat alur melingkar, menyebabkan daun mengerut, melengkung, dan kering. Tungau karat jeruk Phyllocoптruta oleifora, hama mikroskopis yang menghisap cairan buah muda, menyebabkan kulit buah berubah warna menjadi coklat kehitam, karatan, dan kusam. Kutu loncat jeruk Diaphorina citri. Faktor utama penyakit CVPD, Citrus Penflome Degeneration, yang menyebabkan daun kuning dan pohon mati. Kutu daun Toxoptera aurantii berkumpul di tunas muda dan kuncup bunga, menyebabkan daun melengkung dan menghasilkan embun madu yang memicu jamur jelaga hitam. Lalat buah Bactrocera sp menyebabkan buah busuk dan rontok karena larva memakan daging buah di dalam. Kutu sisik Kakes hesperidum menghisap cairan batang dan daun, menyebabkan tanaman layu dan buah berkurang. Tawon empedu menyerang tunas baru dan membentuk benjolan kayu, menghambat pertumbuhan pohon. Bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa metode ya sobat, mulai pemangkasan ranting yang terserang, penggunaan musuh alami, penyemprotan minyak hortikultura atau insektisida atau akarisida yang sesuai saat populasi hama tinggi. Tapi kalau Akang Kebun sih, sementara pakai jurus kunci, pemangkasan sih. Kemarin pohon ini juga sempat gundul, hanya sisa batangnya saja, karena daunnya rusak semua. Alhamdulillah, sekarang sudah normal dan berbuah lebat. Sebelum bahas tips ketiganya, Akang Kebun mau ucapin terima kasih dulu untuk Sobat CM Agro semua yang sudah mendukung channel YouTube kami sejauh ini. Yuk, dukung terus channel kesayangan kita ini, segera bisa mencapai 100.000 bahkan 1 juta subscriber dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar.
Inilah tips ketiganya sobat, pemangkasan serta pembuangan sebagian buah kecilnya. Kita bahas sambil nemenin Akang kebun pangkas ranting-ranting, serta buang beberapa buahnya ya sobat. Beberapa tips pangkas daun sebagai berikut sobat. Setelah masa panen, pangkas segera setelah buah dipetik untuk merangsang pertumbuhan ranting baru yang akan berbunga kembali. Lakukan pemangkasan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman. Lalu ranting seperti apa saja yang harus dipangkas? Tunas air water sprouts, pangkas tunas yang tumbuh tegak lurus, cepat memanjang, berdaun jarang, dan tidak menghasilkan buah. Tunas ini hanya memakan nutrisi, cabang kering dan sakit, buang ranting yang mati, kering, atau terserang hama atau penyakit, cabang bersilangan atau rapat, pangkas ranting yang saling bersilangan, atau tumbuh ke dalam tajuk, agar sinar matahari bisa masuk. Ranting bekas panen, pangkas sedikit ujung ranting yang telah menghasilkan buah, agar merangsang pertumbuhan tunas baru. Untuk pemangkasan ini, jangan lupa gunakan alat yang tajam ya sobat, yang steril juga, agar tidak mudah ditumbuhi jamur rantingnya. Oh ya, untuk sobat yang suka hidup sehat alami dan suka minuman herbal, yuk cobain teh herbal dari CM Agro. Ada banyak sekali varian, lebih dari ke-20. Semuanya 100% organik, kaya manfaat, sudah berizin Dinas Kesehatan, rasanya enak, laku ribuan pieces, banyak sekali testimoni dan reviewnya. Terpenting, semuanya adalah hasil kebun CM Agro yang dirawat sendiri oleh Akang Kebun, Neng Herbal, dan tim. Ada di tag produk ya. Di deskripsi juga ada link tokonya. Langsung meluncur aja ya sobat, kami tunggu. Sebenarnya, Akang Kebun tuh lebih suka waktu ngerawatnya kayak gini daripada waktu panen atau tanamnya sobat. Entah kenapa. Kalau sobat yang hobi berkebun gimana nih? Coba tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Kalau sobat ada yang mau bertanya, berbagi informasi baru, request konten ke depannya, atau membagikan ceritanya, boleh sekali. Kita diskusi seperti biasa di kolom komentar ya sobat. Akang Kebun dan Neng Herbal bakal seneng banget. Sekian dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap setia bersama CM Agro. Semoga sehat dan sukses selalu.